Pakai apa ya nanti nih? Apanya? Oh tidak aja pakai bilang pakai Google Zoom apa tidak aja? Itu dia nanti Kak, sebentar dulu. Yang penting muncul dulu. Nah, itu muncul kita. Kasih aktif di sana supaya kita lihat. Itu yang aktif di sana itu yang lihat anak-anak. Tidak di sebelah itu berarti tadi. Ini yang lihat anak-anak. Berubah dulu menjadi PDF ini atau bisa langsung? Pribadi tadi. Pribadi. Bisa maksud saya nonton di YouTube tapi dikasih kata sandi. Iya itu kalau pribadi tidak bisa dilihat kalau bukan kita sendiri. Jadi harus diambilkan linknya. Kalau saya link kita pak link nih, link sudah familiar nih. Ini tidak. Biar nih panel apa sih? Kita nih, kita coba saja iya live nih. Itu bagusnya kalau kita pakai official memang khusus toh. Jadi biar live kita tidak temukan orang karena masuk dari video. Coba lihat di situ. Ada itu live. Sudah saya ubah ke public. Ada Mika. Masuk ke mana? Beranda atau ke sini dulu? Iya, di refresh ulangi. Itu uji coba. Itu. Ya kasih jalan saja. Nah, itu Mi. Kasih besar Mi, kasih besar. Oke, itu Mi Anuta. Yang ada ya konsumsi dan apa? Jadi kalau masuk ya. Lampenya di belakang itu Mana? Sini. Pembayaran konsumsi baru di belakang. Maka nanti kalau mau ya laporannya lagi buku kas jadi buku kas itu pembelian ini tidak ada semua buku pembayaran. Sudah, coba kita dulu di situ. PPT itu iya, ada di sini. Sabar Pak. Itu kita. Ini PPT tak. Saya lihat Pak. sama sekarang itu. Saya tadi. Jadi dia agak lambat nih. Nah, itu kita. Oh, sudah. Tunggu. Itu. Jadi begitu. Begitu tadi. Tapi ini belum bisa turun-turun. Nanti bisa ngatur, bisa jadi saya atur. Dari anunya. Dari sini. Ada suara sedangnya. Karena belum kita cek suaranya. Belum diatur suaranya seperti ini. Saya lihat dulu anunya, tampilan anunya. Saya kasih besar itu anunya. Nah, kalau kita kasih besar, kita lihat itu PT-nya Pak nih. Ya begitu.
belum diatur suaranya ini. Jadi Malah dengan itu suara- barang mukaku. Oh iya. Jadi Lama begitu. sendiri lama. Mm-mm. Pengaruh pakai apa Bang? Tapi ibu Anu tadi itu yang waktu dia live langsung suaranya dengan anunya ketemu tak? Artinya sama ji cepatnya yang di anu di Zoom. Yang anu tadi. Cuma di sini dia jadinya begini. Tidak kelihatan kita. Karena masih itu pas saya sengaja mengkosongkan karena saya tuh kan tinggal timpa nanti. Nah maksudnya dia tampilannya begini, jadi kita tidak kelihatan, tapi padahal anak-anak lihat jika kita di situ. Kecil dulu. Begitu. Kecil mereka. Kecil sekali Mit. Ya. Ini pengaruhnya itu tahu. Ini juga kameranya pak kurang tinggi kayaknya deh, kata potong. Potong. Iya. Nanti mau diatur anunya. Makanya lain kali bisa dia berdiri di anu tuh, dia berdiri sambil berdiri. Bukan tulis sebenarnya bisa. Ini ketika live tapi tidak connect di Zoom atau di Google Meet. Dia begini tampilannya, tapi kalau ketika dia live kemudian dia connect di Zoom seperti tadi waktu pengajian. Jadi kelihatan semua anak-anak dengan kita langsung direkam di anunya. Kembali dulu kan. Agak lambat di jalan. Pengaturan suaranya dulu. Kalau saya berdiri juga sebenarnya anu. Saya kemarin masuk di suara aku. Kita belum colok pak, memang itu suara. Kemarin tidak sih. Bisa. Cek. Tunggu dulu sebentar. Harusnya dengar ini ada di sana pak, di laptop sana. Iya di situ saya kasih mati kapan di situ. Suaranya. Tak mungkin. Oh iya rendah. Tapi di pengaturan nota ya. Makanya yang butuh mic kayaknya deh pak. Iya tapi paling tidak ada suara masuk dulu. Walaupun sedikit artinya itu jadi. Terus bagaimana? Coba yang itu lihat tutorialnya pak. Tapi kalau direkam ada ini nah. ada suaranya masuk. Kalau direkam, Memang kalau yang YouTube tidak direkam kah? dia rekam tapi tersimpan di YouTube. Kalau saya rekam di sini langsung, dia tersimpan di sini. Bukan di YouTube. Di file rekaman. Ini bergetar jenunya itu yang warna hijau. Itu berarti berbicara itu. Cuma outputnya itu dia keluar. Coba yang di pengaturan pak, output setting pengaturan. Kata plus itu output. Audio. Yang mana? Di pengaturan pak, pengaturan. Oh. Kalau dilihat ada memang di atas. Outputnya. Output yang ke tadi Audio. pakai yang tadi. Aktifkan video with audio. Kenapa ada yang merah pak, ada yang tidak? Anu itu.
tinggi mini. Audio aktifkan setelah lanjutan. Buat nama file. Aktifkan. Rekam. Itu audio ya, audio itu kah? Bukan audio, itu output pak. Ini Ya itu Oh, yang ini? audio, masuk ke audio ya. sudah ku atur kemarin ini ku aktifkan semua mini. Kemarin nggak ada aktif, dia berubah. Default apa ya? Default itu kembali ke pengaturan awal. Di sini ku pakai ini semua. Coba. Ini semua inaktif. Jadi bentar. Tapi harus ada suara dari sana pas sebenarnya. Boleh tutornya lagi pak. Tutornya. Audio ini umum, kalau audio yang umum di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 bit. Kalau di sini terdeteksi 32 bit, maka silahkan gunakan yang 32 bit. Saya exit, saya klik download installer. Ya, lalu kita simpan file download di tempat. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian saya oke. Lalu saya tempatkan di bawah. Ini kita bisa saya open. Kodenya. Caranya bagaimana? Kita klik kanan kamera wajah. Kemudian kita klik ini filter. model Ji. Ya, seperti ini. Terus ya. Misal saya tambahkan ya, kita buka software lain, itu mahasiswa tidak bisa melihat. Tetapi kalau teman-teman mengajarnya menggunakan aplikasi, misal kalau grafis ada Corel, Photoshop, ya, itu saya sarankan wajib menggunakan rekam layar, tidak window ya, tidak share window ya. Kalau share window ketika PowerPoint, ketika Photoshop membuka menu-menu yang pop up, maka oke. Ya, nanti ketika kita selesai kuliah bisa kita klik sehingga tampilannya akan seperti ini ya. Nah, jadi di OBS minimal kita gunakan 3 folder ya. Opening ini untuk memulai awal kuliah, untuk menanti atau foldernya. Nanti silahkan untuk penamaan judul. Nah, ini di sini ada kunci streaming, kita salin. Lalu kita masuk ke OBS, kita paste di sini ya, Ctrl V. Nah, ini adalah stream key yang kita gunakan. YouTube. Dan setiap kita live streaming, kita harus mengatur stream key terlebih dahulu. Jangan menggunakan stream key yang sama. Nanti kalau kita gunakan stream key sebelumnya, maka otomatis video akan menyambung ya. Jadi misal tadi pagi kita live 1 jam. Kemudian sore live lagi 1 jam dengan stream key yang sama. Nanti video yang kedua durasinya bisa 2 jam. Karena melanjutkan video yang pertama. Harus ganti kayak tadi. Jadi saya sudah ini, saya klik apply OK. Nah, kita kembali ke YouTube. Di sini, ini ada live chat di sebelah kanan ya. Kita klik titik 3, kemudian kita klik pindahkan chat. Akan muncul new window seperti ini. Kita klik saja di bagian browsernya ya. Link browsernya kita copy. Klik kanan, copy atau Ctrl C. Ya, kalau sudah kita close. Lalu kita masuk ke OBS lagi. Nah, ini yang akan kita gunakan menampilkan live chat di sini ya. Caranya bagaimana? Kita tambahkan source-nya plus, kemudian kita pilih browser. Ya, kita pilih browser. Ini saya beri nama live chat. Saya oke. Nah, browser tadi linknya saya taruh di sini ya. Di URL kita Ctrl V. Oke. Width-nya ini bisa kita atur kemudian. Meskipun ini saya sudah bisa menentukan karena saya sudah pernah pakai 300 kali 400. Kali 4. Oke. Nah, ini live chat akan muncul di layar. Tinggal kita sesuaikan mau ditaruh di mana. Tadi saya sudah menyediakan tempat di atas tablet ini ya. Kita kunci. Nah, ini menutupi. Jangan khawatir, kita layarnya kita turunkan sampai di bawah HP ya, seperti ini. Nah, ini kita sudah lengkap. Syarat perkuliahan sudah ada semua ya. Ada logo, ada tampilan layar, ada kamera kita, ada teks berjalan, kemudian ada live chat tampil di layar. Ini sudah lengkap. Kita kembali ke YouTube lagi. Nah,
Masih. Ini yang barangkali sering lupa, kita aktifkan mulai otomatis, kita centang saja ini ya. Kita klik, aktifkan. Supaya apa? Ketika kita klik OBS Start Streaming, maka otomatis YouTube-nya load untuk streaming. Jadi kita tidak usah mengaktifkan secara manual. Aktifkan berhenti, kita klik, ya, aktifkan. Nah, ini kita sudah siap untuk live streaming ya. Susah tuh. Bisa nih. Dapat lagi. Masih mau di anu ini. Ini nih anunya ini. Ini masih tak campur-campur ya. Ini tadi udah dimatikan. Bisa nih. Ada suara di sebelahnya? Panas saya buka di YouTube tanah. Ya kita lihat di situ nih dulu paling. Tadi coba. Ada yang... Tapi backgroundnya lain toh? Oh, astagfirullah, memang dia ada suara karena ini nih. Pakai ini, sambungan ini. Ada di sini harus disambung. Itu sudah suara. Coba saya kasih lihat materinya. Pantasan. Tapi backgroundnya lain toh? Live itu nah. Siapa yang nonton? Tiga orang yang sedang menonton. Umum nih. Sorry lagi belajar ini. Masih nonton apa masih? Masih jalan memang. Ini materi tak. Coba saya kasih lihat materinya. Backgroundnya itu. Live itu nah. Siapa yang nonton? Tiga orang yang sedang menonton. Umum nih. Sorry lagi belajar. Masih nonton apa masih? Masih jalan memang. Ini materi tak. Coba saya kasih lihat materinya. Coba saya tayangkan mana? Saya coba umum nih. Sorry lagi belajar. Oh, sorry ini karena saya di sini. Iya. Mungkin agak. Bagaimana nanti itu agak jauh atau bagaimana? Coba sebenarnya enggak sih Pak. Makanya itu gue bilang ruangan. Penting itu kalau misalkan ruangan itu cuma di atas. Kita pengen di besarnya ruangan tuh. Tinggal kabel yang panjang itu kita mau sediakan. Jadi apa saya mulai bilang merupakan pertemuan pertama. Tunggu dulu, saya harus tahu apa yang kita buka di situ. Bagaimana caranya? Makanya itu bilang Pak, harusnya TV. Saya lihat apa yang kita buka. Iya. Saya sesuaikan di sini. Iya, jadi kita sebenarnya di samping tidak ada kamera sih. Ataukah boleh saya pakai ini kan, pointer untuk menggerakkan di sini. Iya. Bisa pakai pointer. Bisa. Pak, karena pointer terus ini. Coba sana itu di anak kan dulu itu di mana tuh tadi kameranya? Tidak langsung seperti ini. Coba enggak. Oh, kamera apanya? Itu kamera depannya. Mau kamu mencari sesuatu di belakangku ini. Enggak dia. Ini mau. Iya. Bisa tidak langsung nih dia. Ada baterainya. Kecil besar. Satu lagi.
Satu sih Pak. Baterainya. Kecil. Gampang kalau pakai anu, Apa? pakai Zoom. Jadi saya tinggal copy ke langsung, jadi saya nggak repot-repot lagi kayak begitu. Langsung. Ini yang Pak itu aku bilang kalau nggak pantau tinggal share screen sebenarnya. Iya, Baru tinggal kita sambungkan ke YouTube. iya gitu sih. Tapi ini kan lihat model mana. Dan cuma ini biasa dipakai untuk merekam, istilahnya direkam layar. Tapi sebenarnya Pak ini boleh kalau tidak merekam orang kita live kan. Iya. Jadi ada beberapa model yang bisa dipakai. Jadi Bapak Ibu guru bisa datang dulu untuk merekam, Merekam. baru kemudian di anu, Nah, ini saya pakai smart. apa? Tapi kita harus jadi apa? Saya pernah ini tahu apa cetak, tapi ini Itu saya nggak tahu. Kan saya ganti tas, saya potong tas gitu, saya lupa ke sini. Oh ini nih. sakit. Ada suara. Ini ada baterai apa nak kasih kan? Astagfirullah. Coba nih Pak, Sini anunya. Belum pernah dipakai itu kah? Oh. Itu kuliah kecil biasanya agak panjang dari itu, nah. Coba. Enggak. dulu ini kain titipkan dulu ke arah ini, ke apa fungsinya kain ini? Yang mana kasih onnya? Tapi ini on ini karena menyala ternyata. Ini menyala di pointernya tuh. Tuh. Atau yang itu jadi. Baru baca kamu. Coba. Enggak. Bergerak dua kemungkinan ini baterainya bermasalah atau Baterai kecil enggak ya? Lebih kecil lagi. Coba. bisa? Enggak. Tidak mau. Tak log ini log karena yang log ini apa aja fungsinya Pak ini? Gimana supaya enggak story nih?
Itu story Kipak karena itu juga terbuka bukan itu gara-gara ini. Nanti kan kita mengajar juga tidak lihat video tak juga. Tidak. Tidak, otomatis kalau itu mati kita cuma lihat PPT-nya tidak. Tidak menyala yang Pak ini, makanya itu juga. Oh, ini. Nah, ini tuh Pak. Pandra. Lama. Ini bagus nih. Cuma itu aja. Pecah. Nah, ini mana baca tidak Pak. Jalan sih. Jalan sih. Jalan. Ya Pak. Cuma saya tidak bisa mengontrol anak-anak. Gimana caranya mengontrol anak-anak? Bisa ngontrol. Masuk di sini. Oh, kecuali anak. Coba. Pas nih kan? Kuliah dulu di sini paling. Enggak tampil. Ya, sudah. Enggak tampil. Begitu memang kadang-kadang. Kalau tidak jalan. Ini. Posisinya di sini Pak. Kita lihat, aja nih. kita lihat jadi ya. Kelihatan di sini kan? Belum Pak. Tapi kan kalau ini sebenarnya masalah laptop harus pakai jalan. Yang mana kalau pindah Pak? Kenapa nah ini berubah? Yang mana mau pindah-pindah slide? Ini yang di sini ya? Itu kiri kanan Ji. Ini Ji. Ini enggak, ini kursor ini. Oh itu berubah ya. Saya atas di YouTube kan. Tunggu dulu, belum pi. Ah, tidak, ini anu tadi, yang tadi ini. Nyatanya tampilannya begitu di YouTube. Ah, tidak, ini belum. Betul banget tampilannya di YouTube Pak. Tadi ke Jito. Ah, ini. Harus dipatokan di sini. Jadi kayak bagaimana ya? Panel. Kita mengajar di sini, kita membelakangi saya mengajar. Supaya kita lihat juga yang bergerak di sini. Main Pak itu juga sambung ke LCD. Itu yang bilang itu sambung ke TV Pak. Jadi saya tidak usah update komputer, saya tinggal pegang pointer menjelaskan. Kamera jadi depanku. Kita lihat video apa sih? Jadi yang TV. digunakan itu sebenarnya adalah cuman TV 1 untuk saya lihat. Gak usah pakai ini. Iya, Ini nggak aja. usah. Kalau atau kabel LCD. Kalau memang ada PPT itu yang mau ditampilkan tuh. Iya Pak. Lamanya pindah. Saya sudah ganti anunya. Jaringan. Ini baru. Belum bisa. Tidak, ini anu. Oke, mengajar mungkin. Jadi nanti dia tersambung gitu, Ya, tersambung. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Anda sekalian, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam masa pandemi seperti ini, tapi tetap kita semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, Anda sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi terkait dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, jadi ini adalah bab pertama yang kita akan pelajari pada semester ini. Kemudian, pada kesempatan hari ini, cakupan materi yang akan kita bahas adalah konsep perpangkatan. Nah, kemudian setelah kita menonton video ini, kita akan bisa, yang pertama adalah memahami dan mengetahui pengertian dari perpangkatan itu sendiri, kemudian menyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan masalah berkaitan dengan konsep dasar perpangkatan. Jadi ada 3 hal yang akan kita bisa lakukan setelah kita menonton video pembelajaran ini. Nah, baik, kemudian konsep perpangkatan yang kita akan temukan pada hari ini adalah yang pertama, definisi dari perpangkatan itu sendiri, bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang. Nah, kalau kita tuliskan dalam perkalian atau notasinya seperti ini, kita tuliskan A berpangkat N, itu hal merupakan perpangkatan. Artinya A berpangkat N itu A dikali A sebanyak N kali. Ya, di mana N itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, bilangan asli. Ya. Kemudian, contoh 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 itu artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Nah, kemudian hasil ketika diminta hasilnya, maka perkalian dari 3 sebanyak 4 kali itu hasilnya 81. Nah, kemudian istilah dalam perpangkatan ini harus kita ketahui secara kita harus pahami istilah-istilah dalam perpangkatan, sehingga kedepannya dalam kita menyelesaikan masalah kita tidak kebingungan ketika kita menyebut istilah-istilah dari perpangkatan itu sendiri. Nah, jadi dari bentuk umum A berpangkat N, ya, A itu kita akan sebut sebagai bilangan pokok atau basis. Nah, sedangkan N itu adalah pangkat atau eksponen. Ya, jadi inilah istilah yang akan kita sering gunakan dalam pembelajaran kita. Nah, kemudian bagaimana mengubah pangkat menjadi perkalian berulang? Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan mengubah bilangan berpangkat menjadi perkalian berulang. Nah, jadi kalau tadi di awal-awal kita sudah jelaskan bahwa A berpangkat N artinya A dikali A dikali A sebanyak N kali. Contoh, ya, bagian A 5 pangkat 4 itu hasilnya adalah 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya 625. Nah, kemudian misalkan lagi contoh kedua, minus 2 pangkat 3. Berarti ini hasilnya adalah minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 sebanyak 3 kali. Nah, karena ini perkalian minus dengan pangkat ganjil, maka ini akan menghasilkan negatif, ya, jadi hasilnya negatif 8. Nah, contoh yang ketiga adalah misalkan ini pecahan yang pecahan berpangkat. Ya, jadi misalkan sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga sebanyak 4 kali, maka hasilnya adalah 1/81. Nah, karena ada minus yang tidak dipangkatkan, maka hasil minus ini akan mengikut ke belakang. Dia tidak terpengaruh dari perpangkatan bilangan genap ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mengubah bilangan perkalian berulang menjadi bilangan pangkat? Nah, contoh, kita langsung ke contoh bahwa 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, ini perkalian 2 sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. Itu artinya berarti 2 berpangkat 5. Selanjutnya kita masuk ke masalah berkaitan dengan konsep pangkat, ya, atau konsep perpangkatan sendiri. Contoh, nyatakan bilangan
Bilang berapa itu? Bilang berikut dalam perpangkatan berbasis 3. Basis 3 berarti basis 3 itu artinya bilangan pokok ya. Berarti 2, 4, 3 itu sama dengan 3 sebanyak berapa kali? Perkalian 3 sebanyak berapa kali? Dan kita diketahui basisnya. Nah, ternyata 2, 4, 3 itu adalah 3 berpangkat 5. Seperti itu. Nah, dan sebaliknya kita menyatakan dari bilangan basis seterusnya ya. Kita langsung saja karena yang dicoba. Nah, kemudian oke. Untuk pertemuan kita hari ini sudah selesai. Jadi Ananda sekalian, jika ada pertanyaan silahkan dilayangkan di kolom komentar pada channel YouTube ini, sehingga Bapak bisa menjawab pertanyaan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Dan ingat, Bapak sudah membagikan modul atau LKPD yang Ananda sekalian harus kerjakan setelah menonton video pembelajaran ini. Jadi selama 5 menit kita akan menunggu pertanyaan, dan juga bisa selama Bapak menjelaskan, Ananda sekalian bisa langsung bertanya terkait dengan materi yang tidak dipahami. Mungkin cukup demikian pertemuan kita pada hari ini. Dengan wal qalam yasturun summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kecil kan? Walaupun lambat dia matikan dulu sudah. Cukup dulu. Cukup dulu. Ternyata